Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Still with office track ya, karena belum ada belum ada strong bounce ya dari Bitcoin. Bitcoin still gonna be around in this area. Personally, I believe before NFP besok. Jadi NFP harusnya yang menjadi trigger ya. Apakah kita akan melihat strong reaction atau enggak ya di market teman-teman. Anyway, saya pengen saya thank you dulu buat beberapa teman-teman yang udah kasih feedback yang sangat-sangat membangkitkan semangat saya ya di previous live streaming. Jadi ada yang bilang kayak gila ngomong 1 jam gak berhenti gitu ya, karena itu emang semua yang ada di isi otak saya gitu ya. Jadi bukan yang kayak gitu guys ya. But anyway, thank you for so much ya buat feedback kalian. Like saya juga saya lihat udah mau 1000 ya. Which means I think very very soon 1000 nyampe, terus kita live streaming lagi ya. Maybe in the end of the week atau mungkin after NFP. Cuma besok saya kayaknya sore ya ada acara di Web3 Week Asia, diundang di sana untuk ngasih sedikit mungkin insight. Gak terlalu lama sih, kayaknya sekitar 40 menitan ya acaranya untuk di section saya. Jadi ada beberapa panelis di situ. Saya akan disandingkan dengan Kevin Jonathan, terus juga Kohenki Andinata. Ya kita bakal ngobrol seputar trading ya. Kita bakal ngomong seputar trading. What is it about trading for living? Apakah bisa di-achieve dan bla bla bla. So I think it's gonna be fun ya. Kita bakal coba untuk ngobrol di sana sama teman-teman sekalian. Oke, so guys, starting dari ETF ya, outflow-nya bisa dibilang kembali besar gitu. Tapi ini saya udah bahas ya di live streaming kemarin. Jadi fun fact-nya kalau seputar yang namanya outflow, inflow, ini seru banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini saya hapus aja ya dari beberapa. Ini kan ada berbagai aset manajemen nih ya, ARK Invest, Fidelity, EBIT, GBTC gitu. Nah kita fokus aja ke total net flow-nya guys. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, memang ETF itu bisa jadi acuan. Oke, kalau kita lihat ETF inflow-nya bagus gitu ya, kesannya sangat-sangat oke gitu kan, sangat-sangat wah ya, aset manajemen nih, klien-kliennya lagi pada belanja gitu, they buy Bitcoin dan bla 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 bla. But fun fact-nya teman-teman, justru itu indikator ya, bottoming atau top dari suatu pergerakan. So ini kita bilang jangan top dan bottom lah ya, kita ngomong dari segi swing high atau swing low gitu ya. Biasanya kebentuk swing low baru, kadang-kadang kayak bentuk swing high baru gitu. Jadi ada high, kemudian ada low gitu ya. Nah teman-teman lihat deh, even client institutions seperti BlackRock aja itu sebenarnya bisa jadi indikator dari retail ya. Gimana sebenarnya retail itu reacted gitu guys. Ya kalau teman-teman perhatiin, ini begitu kita menciptakan ya atau dekat-dekat dengan zona swing low-nya, sebenarnya ETF-nya itu banyaknya outflow guys, bukan inflow gitu. Ya, saat justru dia mendekati peak-nya atau ya let's say ada consideration bahwa ini ada potential jadi swing high ya, either here or here gitu, price action-nya ini fine, tapi yang ini dia jadi swing high, terus nggak lama dia koreksi. Saat koreksi ini jadi outflow gitu kan, atau mendekati netral lah, ibaratnya begitu. Nah, waktu kemarin itu dia memuncak di sini, ini juga sama gitu. Nggak lama kita menemukan swing high-nya, and then Bitcoin start correction. Saat dia mencapai net flow, nggak lama dia di mana nih teman-teman ya? Saya tarik garis ya. Oh, udah dekat-dekat sini guys ya. Saya tadi udah kepikir kayak dekat-dekat sini deh, enggak. Tapi itu kayaknya yang ini ya teman-teman sekalian ya. Ya tapi nggak lama kita ngelihat bahwa dia ngebentuk swing low gitu ya, somewhere around here gitu. And top di sini ya, swing high di situ, swing high di situ. Kemudian baru ya harganya somehow dia mencapai titik yang tinggi, but then dia masuk ke fase koreksinya gitu. Jadi jujur aja ya, bukan jujur aja ya, tapi kita lihat gitu, justru ETF ini somehow kadang-kadang menjadi signal top ataupun signal bottom yang cukup akurat gitu ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, is it gonna be the same ya dengan kondisi yang sebelumnya gitu. Ini saya chartnya mungkin akan ada sedikit kepotong ya kalau kita lihat dari
apa namanya, saya geser dikit deh tuh, teman-teman bisa lihat tuh, ya kan. Jadi kalau kita lihat kondisinya saat ini, here and here, oke. So far kita outflow terus nih teman-teman sampai dengan hari ini gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi outflow-nya dia makin kencang, justru makin bagus. Ya, makin kencang makin bagus. Jadi kita beranggapan bahwa saat ini itu proses kapitulasi sedang berlangsung. Jadi saya ada ngecek ya dari short term holders yang realized loss itu lumayan guys angkanya. Sementara yang unrealized bahkan ini bisa dibilang salah satu yang terendah sejak terakhir itu di 2021 ya. Jadi short term holders, mereka yang nge-hold jangka pendek kurang dari 155 hari pembelian Bitcoin-nya, itu kalau ditanya saat ini dalam keadaan untung atau dalam keadaan rugi ya. Dan ini bisa dibilang salah satu yang terendah sejak ya tadi 2021 atau tepatnya pada saat setelah China ban crypto. Jadi ini kayak kita ngelihat ada berbagai indikasi bahwa sebenarnya ini bisa dibilang adalah kondisi-kondisi yang luar biasa ya, dalam tanda kutip Bitcoin no longer di harga yang murah gitu. Kita nggak ngelihat Bitcoin ngelewatin 70.000 tuh 50.000 belum gitu guys. Tapi somehow kondisi sentimennya, berbagai indikatornya nunjukin kalau situasi sekarang itu udah bener-bener separah itu ya. Mirip dengan berbagai kondisi yang terjadi pada ya masa lampau, tapi pada saat kita mendekati level-level atau signal-signal bottomnya gitu ya. But again, I'm not saying that we are at the bottom of the Bitcoin price saat ini dan after that kita akan dia rally lagi sampai new all time high bla 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 gitu ya. Saya belum lihat katalis ke arah sana dan kita juga belum begitu confident dengan berbagai sentimen yang tercipta di market. Jadi ada berbagai, ya Anda tahu lah ya, news-newsnya kayak AI bubble, dipertanyakan itu valuasi AI apakah terlalu berlebihan, dan ya ada fearful lah dari sisi stock market atau kita bicara dari segi ya pokoknya indeks saham dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kondisi Bitcoin gimana teman-teman ya? Sementara Bitcoinnya sendiri yang kita tahu ada kendala. Starting point-nya adalah dari 10.10. Kemudian diteruskan dengan US government shutdown yang tidak bisa membantu atau mensupport the Federal Reserve dalam memberikan berbagai pandangan ya, berbagai data yang dibutuhkan untuk mereka bisa menentukan mau rate cut atau tidak nih. Ya kan? Akhirnya data-data tersebut baru dirilis besok. That's why saya katakan before kita bisa ngelihat kepastiannya, saya pikir akan bergantung dari non-farm payroll dan unemployment rate yang dirilis pada periode September. Mengingat data kita kemarin itu cenderungnya negatif, jadi initial jobless claim itu nunjukin kalau klaimnya itu naik guys, sangat-sangat tinggi. Ya, ini kalau misalkan dibilang apakah tenaga kerja pasar tenaga kerja tidak terpengaruh, wah ya tentu saja tidak ya, tapi sangat terpengaruh justru karena kehadirannya si AI itu dan berbagai layoff terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Jadi nggak mungkin aja kalau saya pikir data non-farm payroll atau unemployment rate-nya itu sangat-sangat improve ya. Mungkin oke, bisa jadi, tapi lebih kepada ke arah buruk. Itu menurut pandangan saya. Baru kemudian ini bisa mempengaruhi pasar Fed Fund Rate ya. Jadi market mungkin baru akan positioning lagi berdasarkan data tersebut. Sehingga pembelanjaan bond, kemudian gimana mereka positioning mau taruh di risk on asset, risk of asset baru akan lebih kelihatan gitu. Ya, that's gonna be the important date buat teman-teman catat, yaitu non-farm payroll dan unemployment rate besok. Oke, di luar dari kondisi yang tadi saya jelaskan, ya itu cuma berbagai indikasi-indikasi aja ya. Sekali lagi kita bukan mencoba untuk timing where's the bottom gitu daripada pergerakan saat ini. Saya tetap lebih mendominasi bergantung dari apa yang kita lihat, terutama dari segi price action-nya. Jadi itu akan menjadi yang sangat krusial before kita making any decision whether is it gonna be okay untuk teman-teman hard open long position on Bitcoin or maybe not gitu ya. Kita tetap hanya akan lebih dominan ke sell short as long
market structure-nya ngasih kita better risk and reward untuk ngelakuin sell short itu. Oke. Dan teman-teman sekalian, sedikit reminder before kita ngomongin long atau short, Anda sebaiknya ngerti dulu yang namanya position sizing. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mengerti apa itu position sizing, gimana cara ngatur supaya resiko kamu itu nggak berlebihan gitu ya. Ini sebenarnya kalau di webinar banyak teman-teman, tapi di videonya khusus ada satu khusus video study time yang ngebahas tentang risk management. Jadi saya rasa itu bisa jadi oh ini live streaming ya, my bad guys. Ini ya teman-teman ya, Anda mampir aja nih ke bagian study time yang ini. Jadi cara ngatur risk management dan pengaplikasian di futures market. It's definitely gonna help you a lot kalau misalkan belum ngerti. Jadi sangat tidak disarankan untuk main langsung nyelonong masuk ya ke market open long short tapi nggak ngerti position sizing. Habis itu rungkat ngoceh-ngoceh marah-marah gitu ya. Yang pusing kamu sendiri tapi itu karena ya ketidaktahuan gitu. Jadi ya gitu deh. Oke, so anyway, yang tadi soal kondisi-kondisi ini ya, ini sebenarnya cuman kayak sebuah kondisi yang menurut saya somehow it's very very interesting ya. Saya juga curious ya. Kira-kira gimana sih nih market ngerespons kondisi tersebut gitu kan. Apakah kita akan all over again gitu. I mean ya back in 2021 ini juga sama, China ban crypto, MACD indicator turun parah banget sampai indeksnya di bawah 5.000 gitu. Dan kemudian Anda tahu sendiri tuh ya, nggak lama ya dia creating area swing low yang baru. Dan pijakannya itu kalau 2021 di $30.000. Like it or not, terjadi teman-teman. Ya, dan kalau kali ini gimana? Jangan-jangan 3 kali lipatnya ya, itu 90.000. Enggak ya. Itu masih spekulasi. Cuman kalau kita lihat dari MACD-nya, histogramnya sih sementara udah mulai nunjukin 2 bar yang warnanya itu cenderung lebih pudar atau merah muda. Biasanya itu nunjukin kalau momentum sellingnya udah mulai agak melambat. Tapi sebenarnya indikator itu kan merupakan konfirmasi dari price action-nya juga. Jadi price action-nya sendiri juga harus nunjukin kalau apakah ada tanda-tanda seperti itu dari segi candlestick close-nya. Nah, sesaat lagi kita bahas teman-teman. Kalau dari RSI-nya juga sama, udah berada di area oversold. Ini ekstrim karena kita dapetin angka di bawah 30 tuh nggak sedikit, nggak banyak gitu ya, jarang gitu guys. Terjadi pada Juni 2024 atau tepatnya setelah menjelang Agustus ya. Waktu itu udah ada dumpingan juga kan, soalnya chartnya kan begini-begini ya, sebelum akhirnya dia dibanting gitu. Nah, sama satu lagi nih, 5 Agustus 2024. Oke, spike extremely oversold, nggak lama dia creating local bottom atau swing low gitu kan. Nah, terus juga sama terjadi pada Februari ya, dia juga sama tuh menciptakan swing low-nya. Jadi kita kasih tanda aja nih, mungkin kayak gini teman-teman ya. Ini juga sama nih Agustus 2023. Nah, kita kasih penanda tuh di RSI-nya, terus kita lihat di chart-nya kayak gimana teman-teman. Tuh ya, nggak lama dia swing low. Di sini juga sama, I think after happen here ya, di sinilah swing low-nya terjadi di sini dan di 3 tempat itu gitu ya. And another one yang termasuk yang terbesarnya, terparahnya juga di sini. Tapi kalian lihat ya, nggak semerta-merta dia langsung mencapai atau langsung reacted positively. Ya, kadang-kadang dia bisa jadi dia konsolidasi dulu. Pada case yang di 2023 sih butuh waktu 24 hari sebelum akhirnya dia bener-bener start ada positive reaction lah, atau kita mulai ngelihat dia bounce gitu kan. Tapi ya semua juga akan bergantung sama dari data, sentimen, dan berbagai hal yang terjadi pada pasar keuangan atau pasar financial market. Nah, tadi MACD udah ketunjukin kayak gitu. RSI udah extremely oversold. Kemudian dead cross terakhir ya, yang kemarin kita bahas, biasanya jadi sign juga untuk potential swing low. Nah, tandanya di market kayak gimana teman-teman? Sementara kalau kita lihat candle, selling pressure-nya kan masih oke, masih kuat. Cuma setidaknya compare to kondisi kita yang sebelumnya nih, pada kisaran tanggal 11 November sampai 14 November itu 12.000 ya dalam kurun waktu 4 harian. Oke, compare dengan kondisi tersebut, sellers kita start slowing down. Oke, 4 hari sekarang 5.000. Setengahnya teman-teman ya, atau kurang dari setengahnya bahkan.
Oke, ditandai dengan ada satu close candle. For the first time, at least for the first time, nunjukin candlestick pattern. Ya, bisa dibilang itu sebagai kayak pin bar ya, tapi buntutnya di atas kan ada gitu. Cuman dibilang spin bar apa spinning top, mirip-mirip lah keduanya teman-teman. Tapi penjelasannya adalah kita kena selling pressure tapi buyersnya yang mendominasi. Jadi at the end of the day, yang memenangkan pertandingan pada tanggal tersebut adalah bull atau buyers gitu. Walaupun kalau kita lihat ETF-nya jualan, yang tadi saya bilang gitu kan, jangan-jangan di luar dari ETF ada pembeli yang lebih agresif dan melakukan transaksi dengan lebih banyak di sana gitu. Jadi ada pertukaran barang. Balik lagi, ETF klien juga bisa salah, bahkan most of the time mereka salah gitu ya. Dalam artian, oke, memang terjadi proses akumulasi nih. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang gitu, memang kan ETF-nya kan naik ya, secara balance net flow-nya naik ya. Tapi every time mereka belanja gede-gedean dan mereka jualan gede-gedean, malah jadi pertanda potensi reversal. Di situ justru harusnya jadi warning gitu. Jadi kalau kita lihat kayak yang terjadi pada bulan Oktober di awal-awal tuh, tanggal 5-6 Oktober, teman-teman perhatiin angkanya berapa tuh? Ya, 1,1 miliar dolar sebelum akhirnya top. Ya, sebelum akhirnya dapet tuh angka 125.000 tuh tanggal 6 Oktober 1,2 miliar dolar. Bener-bener dipucuk kalau teman-teman lihat tuh ya, bener-bener dipucuk 1,2 miliar dolar, pembelian paling banyak, record high ya teman-teman sekalian, I think so. Coba kita lihat. Oh enggak, record high-nya pernah di 1,3 miliar ya, tapi setidaknya dekat dengan rekor tertingginya. And jadi top gitu ya, nggak lama setelahnya jadi top gitu. So I don't think ETF itu bisa benar-benar dijadiin acuan. Jadi kalau mereka jualan banyak, arti kita juga harus panic selling gitu. I don't think so gitu ya. Malah ada kemungkinan market bisa relief bounce dulu. Ya kira-kira begitu. Nah, dari berbagai penjelasan tadi, ya game plan saya masih sama. Seperti yang saya sudah jelaskan di live streaming kemarin. Kalau kemarin gak ikut live streamingnya, Anda jangan langsung mengambil kesimpulan kalau saya bilang ini bakal berpotensi naik dan bla 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 gitu ya. Anda nonton dulu baru Anda ngerti kenapa saya ngomongin soal ini. Nah, internalnya gimana gitu. Ya, before kita jump into conclusion bahwa ini udah mulai menapak ya, udah mulai ada datarannya teman-teman. Before kita jump ke conclusion itu, Anda harus ngerti dulu hal paling mendasar di dalam technical analysis, yaitu market structure atau trend. Jadi, selama trend market di internalnya belum mengalami perubahan struktur, itu artinya secara fraktal. Ya, fraktal itu dari time frame besar sampai ke time frame paling kecil. Jadi, kayak orang bilang top down analysis, kalau fraktal itu lebih ke time frame kecil, nanti kalau dia reversal, ke time frame yang lebih besar akan berpengaruh dan bisa ngejer ke atas gitu. Jadi ya sebelum yang paling kecil dia confirm reversal, kita nggak bisa terlalu cepat menebak bahwa this is gonna be the zone gitu. Ya, jadi ada perbedaan nih antara orang yang suka analisanya dengan prediksi dan orang yang analisanya ya bisa dibilang lebih data dependent gitu. Jadi ya kita kalau lihat banyak analis-analis luar ya, ya macam-macam mix ya, ada dua kubu, ada yang predicting, ada yang data dependent. Saya banyak follow yang lebih ke data dependent. Jadi data dependent tuh maksudnya gini, dia nggak akan bilang bottom, dia lihat potentially probability-nya ini bisa jadi area bottom atau jadi swing low gitu. Tapi before dia melihat adanya confirmation, dia tidak akan bilang ya, dia tidak akan mengatakan bahwa oke, the bottom is in gitu, or the top is in gitu ya. Ada yang kayak ibaratnya predicting gitu. Jadi kayak dia prediksi, guys, harga segini akan jadi bottomnya, percaya sama gua, bla 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 bla. Ada dua tipe. Ada yang tipe kedua adalah ini potential bottom, but we only get atau kita bisa mengatakan ini akan confirm bottom hanya jika terjadi reversalnya. Nah, teman-teman tipikal yang seperti apa? Kalau as a trader, pokoknya selama data di depan mata saya, internalnya, saya ngikutin ya data dependent tadi. Selama dia internal structure-nya masih dalam keadaan bearish, it means saya akan lebih dominan atau lebih condong mengambil transaksi dengan dasar tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari nih kayak alternatif setup, Anda lihat-lihat tuh.
Ya, koin-koin yang mungkin wah secara keseluruhan trennya bearish gitu. Anda bisa look for sell short opportunity. Jadi kalau misalkan nanti dia mantul, Anda bisa cari sell shortnya gitu. Atau misalnya kayak gini, ini juga sama swing high to swing low 79%, which means apa? Kalau kita lihat bam 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 ya potentially-nya begini. Nah, ini alternatif yang dimanfaatkan per dia membentuk struktur bearish gitu. Jadi kalau misalkan ya si Bitcoin-nya dalam keadaan bearish kayak tadi saya jelasin teman-teman, yaitu artinya ya kita juga akan lebih dominannya nyarinya ke sana gitu ya. Terkecuali ada beberapa yang kontra bias dengan Bitcoin. Misalnya kayak Aster di sini dia dalam keadaan struktur bullish gitu. Nah, itu bakal susah. Tapi kalau nanti Bitcoin-nya reversal, baru kalian manfaatin gitu. Ya itu bisa dicari gitu kesempatannya. Kira-kira begitu ya. So on the internal perspective, simple aja guys. 94.500 adalah Fibonacci 0,79%. High point-nya itu ada di 96.200. Selama dia tidak claim zona tersebut, dia tidak bisa break dari area tersebut, artinya seller still in control. Jadi jangan panik kalau misalnya ngelihat dia turun lagi gitu ya. Simple aja guys, follow terus. Ya, ini juga udah saya jelasin dari advance group dari kemarin juga saya udah bilangnya kayak gitu sih. Mana nih teman-teman ya? Ya, kita buka ini. Nih Bitcoin update. Ya, simple dari kemarin tuh. BTC current condition, ongoing nanjak. Kita menuju testing OB, internal structure. Belum totally bullish atau belum valid dikondisikan sebagai potensi rebound selama belum sukses claim OB ini. That's it gitu. Artinya simple. Kalau misalkan testing ke situ, ada rejection, sebenarnya kan lebih dominannya ke sell short. Jadi biasnya kita tetap sama mengikuti kondisi tersebut. Itu ya teman-teman. Nah, lalu satu yang saya pengen bahas ya, adapun kondisi kita bisa lebih ke arah bearish, ya, lebih ke arah bearish untuk beberapa waktu. Jadi saya belum bisa katakan bahwa, hey guys, we are confirm creating potential udah potential reversalnya udah valid nih. Belum ya. Selama apa teman-teman? Kalau kita lihat internalnya ini sebenarnya ada trend line ya. Trend line-nya udah break gitu. Jadi USDT dominance itu bisa testing ke level 6,25% dulu. Ya, ini adalah angka keramat ya sepanjang 742 hari itu. Atau lebih tepatnya sejak awal tahun 2024 kita tuh nggak pernah tembus di atas zona tersebut. Ya, kita nggak pernah tembus di atas 6,25%. Every time dia testing ke sana, wah, ada yang ngomongin guys. Ya, selama dia belum tembus 6,25%, sellers will sellers lagi ya. Market can still moving in a bullish direction gitu. Jadi ini adalah kondisi yang kita boleh perhatikan juga ya. Jadi sepanjang tahun 2023-2024 tuh kalau teman-teman perhatiin USDT dominance cuman konsolidasi doang ya. Dia nggak kemana-mana, bolak-balik aja. Ya, but 6.25% itu bisa menjadi potential resistance. It means apa? Kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin-nya turun lagi, nggak heran gitu ya, karena memang dia belum capai target resistensi itu. Ya, di situ juga ada trend line, which could menjadi area potensi dia mengalami rejection-nya. Itu jadi patokan lah untuk sementara waktu ini, teman-teman sekalian. Ya, dan mungkin nanti di video update berikutnya saya akan bahas sedikit tentang Bitcoin dominance. Kemarin saya ingat ya, before kita tutup live streaming ada yang nanyain, kok Bitcoin dominance gimana gitu kondisinya? Apakah dia akan turun lagi? Apakah dia akan naik? Dan bla 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 gitu ya. Ya overallnya kayak gitulah guys ya. Overallnya kayak gitu. Nanti kita bahas lah ini di next video update. Beserta dengan total 3-nya. Jadi Bitcoin dominance dan total 3 itu akan kita discuss di sana. Sementara untuk saat ini yang menjadi conclusion lebih penting bagi saya di video kali ini adalah we might see ada potential bottom, but before kita mengatakan itu valid untuk dia bounce gitu ya, untuk teman-teman manfaatkan secara jangka pendek atau gimana, minimal kita butuh Bitcoin flip 97.000 dulu ya. That's gonna be the crucial level untuk kita melihat apakah Bitcoin mampu mengalami reversal atau tidak ya. Jadi itu kira-kira update dari video kali ini. So thank you very much guys once again for watching this video. Semoga informasinya bisa terdeliver dengan baik, bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi bagian dari referensi, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless guys. Cheers. Bye bye.